Halo, salam jumpa lagi bersama kami dari podcast Tuki Api. Pada kesempatan ini kami hadir lagi ke hadapan teman-teman semuanya. Dan sebelum kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita di episode kedua ini, saya akan membacakan sebuah puisi untuk para pecinta podcast Tuki Api. Hujan di sudut kotamu. Hujan di sudut kotamu, pasti kau bertanya, ada apa di sana? Sedang di situ tidak ada apa-apa. Hujan itu adalah suara duka, adalah tangis, adalah yang pecah dari telaga yang bernama luka. Masihkah kau bertanya lagi? Nah, itu puisinya dari Mantap. Keren. dari VNN yang tukang baca itu, dalam bukunya yang berjudul Ada Rumah Dalam Tubuhku. Nah, kita tinggalkan puisinya dan di hadapan kami berdua yang Guru Ari ada tamu yang sebelumnya sudah disarankan oleh teman-teman bahwa ini layak dijadikan sebagai narasumber kita di episode kedua ini. Daripada kita panjang lebar ya. Panjang lebar lagi. Pada kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada narasumber kita ini untuk memperkenalkan diri sebelum kita lanjut berdiskusi lebih jauh. Oke, selamat malam. Kemudian, Bro Ari, salam sehat. Salam sehat. Oke, saya perkenalkan diri saya. Nama lengkap Stanis Dukuraga, biasa dipanggil Stanis. Dan untuk kalangan teman maupun orang-orang yang dekat dengan saya punya nama alias. Oh iya, ada nama alias. Nama alias ya. Bukan nama alias, aliasnya. Sato. Oh iya. Itu biasa kalau saya pakai istilah nama jam terbang. Oh, nama jam terbang. Pasti punya ceritanya sampai nama begitu tuh. Itu dari tahun berapa ya nama ini saya pakai? 2003 saya baru naik kelas 2 ya. Baru naik kelas 2 SD itu. 2003 itu saya tidak terlalu tahu tentang nama ini, tapi sedikit ya. Jadi adalah salah satu jurnalis senior orang Belanda. Orang Belanda. Wih, tahun-tahun itu sudah kenal orang Belanda. Jadi kebetulan waktu itu saya juga bermain-main di studio radio The Farm. The Farm. Oh iya. Oh, Pater Herman ya? Kalau tidak salah, orang Belanda yang itu. Bukan. Waktu itu masih zamannya Pater Skolte. Berarti ya Herman Skolte. Herman Skolte, betul. Kita di sini waktu di bawah biasa orang kenal kiranya Pater Skolte. Ya. Saya wira swasta yang mulai dari tahun 2010, 2008 sejak saya pulang dari Bali. Jadi anak perantauan sebenarnya pernah ya? Iya, saya nomaden lah. Kalau mau dibilang saat itu mungkin dengan usia lagi mencari jati diri. Iya, usia kemana-mana. Iya. Hasil akhirnya saya putuskan kembali untuk berbuat apa saja di kampung halaman. Di kampung halaman. Saya pikir itu impian. Iya, orang bilang sejauh apapun kita melangkah, tapi kalau rumah sudah panggil pulang, apapun alasannya pasti pulang. Oh iya. Dan itu pasti wajib. Itu wajib. Itu mau bagaimanapun lah. Biar kita zeu pasti musuh balik. Iya, betul. Kamu jangan sindir saya kok. Tidak. Orang sudah orang bawah ya, orang sudah orang bawah. Iya. Jadi mungkin ini kan istilahnya episode kedua nih. Episode kedua yang episode pertama sudah kita tayangkan, kemudian kita mulai dapat request. Iya. Kita mulai dapat request. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman,
menurut saya tidak salah teman-teman merekomendasikan kami untuk mengajak ngobrol KAI Stanis atau Abang Cato ini yang memang di waktu-waktu sebelumnya kita sudah sering sama-sama kolaborasi dalam satu dua kegiatan-kegiatan bersama. Jadi inilah yang saya bilang, di bawah ini ada senior-senior yang sangat apresiatif, yang sangat punya kepedulian tinggi terhadap adik-adik yang baru mulai tumbuh dan sebenarnya alur berpikir sedang mengikuti alur berpikirnya mereka begitu. Jadi tidak salahnya kali ini malam kita cerita-cerita apa saja soal dengan Abang Stanis. Mungkin saya ingin tahu dulu KAI sebelum pandemi itu, pandemi COVID ini, KAI punya kesibukan yang paling sering KAI lakukan itu apa? Saya sejak saya cerita kembali awal. Iya. Mulai dari tahun 2008 saya datang. Usaha pertama yang saya geluti waktu itu, saya lihat peluang waktu itu. Iya. Waktu itu di tempat kita, waktu masih gabung kalau tidak salah, ngada Nagikyo. Tidak, 2007 Nagikyo. Bisa, 2006 ya. Kita Nagikyo masih seumur jagung. Iya. Nah, waktu saya pulang itu, saya lihat peluang di Buawai pengguna handphone ini kan banyak. Iya. Yang tukang servisnya tidak ada. Ya. Nah, waktu itu sebelum saya pulang, saya khusus servis handphone di Bali buat bekal saya pulang kampung. Awal mula saya sampai di Bawai, saya buka usaha itu servis HP. Iya. Tapi belum Android KAI belum. Waktu itu masih Noxer ya? Iya, Noxer. Nokia Center. Iya, Nokia Center ya. Dalam perjalanan saya selalu melihat peluang ya. Iya. Kebutuhan masyarakat kita di sini. Contoh kayak handphone, yang pasti orang punya handphone dia tidak abadi kan. Iya. Pasti ada namanya elektronik. Elektronik ya. Sering rusak apa. Waktu itu resiko kalau handphone rusak, nggak mau parkir. Iya. Ada duit beli baru. Iya. Nah, itu yang saya lihat peluangnya di situ. Iya. Dalam perjalanan saya waktu itu orang tahu bahwa saya servis handphone. Nah, dalam perjalanan itu ada waktu itu masa-masanya guru urus apa sertifikasi. Oh iya. Guru-guru Awal-awal ya. Iya. Awal Dan sertifikasi. itu butuh apa pengetikan. Iya. Saya ambil situ juga. Coba-coba layani. Walaupun jatuh bangun belajar ketik, tapi mau tidak mau satu-satunya kan waktu itu. Iya. Ya itu mungkin hampir 2 tahunan. Servis handphone ya. Usahanya. Ya. Di 2010 saya coba lihat peluang lagi usaha dokumentasi momen pernikahan, sambut baru, acara-acara adat, terus momen pemerintahan juga saya diminta. Dan kebetulan waktu itu ya kita pulang barang tempat tidak ada sedikit yang kita sisip. Iya. Saya beli perlengkapan waktu itu untuk audio visualnya, videonya. Iya. Saya beli. Dan waktu itu saya tidak ada basic sebenarnya. Tidak ada basic di multimedia. Jadi KAI memangnya sebelum pulang ke sini itu kuliah kan? Kuliah ambil itu pariwisata. Kuliah apa? Pariwisata. Kuliah pariwisata, teman-teman. Kamu lihat. Larinya ke multimedia. Itu multimedia lebih artinya ke IT. Ya. Saya awal-awal datang ke sini itu karena memang setahu kami anak-anak sekarang yang kalau sudah mulai bergaul di bawah ini, pokoknya tahu saja senior di bidang IT di bawah ini Om Cato. Iya, senior. Saya jujur, saya kan nikah itu saya print, saya punya undangan kan di KAI. Karena waktu itu kurang, jadi saya print di Om Cato. Saya tahu saya masuk kontennya, saya lihat ada laptop terbongkar di situ. Kita kan orang IT, saya kan orang IT juga. Saya ini pasti orang jago di sini. Sembunyi-sembunyi saya buka file, saya print sendiri. Memang belum sempat kenal. Jadi ternyata KAI ambil pariwisata waktu itu ya. Terus di sana juga tuh waktu masih di Bali, saya kerja di salah satu kafe lumayan terkenal di daerah Sanur.
Dan saya jadi bartender. Iya. Waktu itu ya lumayan hampir mau 2 tahun lebih saya jadi betul di bartender. situ ya? Ya betul di situ. Berarti jam terbangnya ini Jam nih, terbang. ini ya, yang orang bikin- bilang begini, kalau pendidikan tuh kalau kita hanya pergi sekolah tapi tidak punya basic selain yang kita pilih itu saja ya, kita harus punya basic lain. Life itu skill, ya, life life skill. skill, Itu ya. mendukung sekali kita punya Iya. Benar. kehidupan nanti setelah itu, setelah kuliah. Jadi, ketika kita kembali ke masyarakat itu, orang bukan hanya tanya kau punya ijazah, tapi kau bisa buat apa? Buat apa? Ya, Pak. Dan saya sempat banyak orang tua ya saat itu, walaupun mereka tidak banyak cari tahu tentang saya kuliahnya di mana, tapi mereka melihat saya kok ini bisa semua. Bisa semua. Hasil akhirnya Iya. mereka tanya, namanya orang tua ya, Iya, iya. guru-guru lagi waktu Iya. itu. Bahkan sampai tanya, anak dulu kuliah ambil komputer. Iya. Saya jawab jujur, saya bilang tidak mama. Terus anak bisa servis komputer, bisa sampai pengetikan begini, itu anak belajar dari mana? Saya bilang, mama saya ini orang suka tantangan. Suka tentang- Jadi suka ada cari tahu hal juga. baru yang belum orang buat, saya pingin. Ya, gitu. Itu. Ini kuncinya di sini. Ya. Kuncinya di sini. Kita harus siap terima tantangan. Artinya, anak muda, Hmm. anak muda zaman sekarang, Iya, ya. kalau mau hidup harus berani hadapi tantangan. Tantangan, iya. Itu yang pertama. Pertama ya. Hadapi tantangan. Kemudian istilahnya kalau saya mau ini berani tantangan dalam konteks berani keluar dari zona nyaman. Iya toh? Keluar dari zona nyaman. Nah, itu pertama ya kayak. Lanjut kata. Terus saya selalu bilang ke orang yang mungkin mereka ingin gali ya tentang saya. Mereka tanya, saya selalu bilang ke mereka bahwa buat sebagian orang, bahkan semua orang ya, otak itu ada di kepala. Iya, iya. Tapi buat saya tidak. Iya. Kalau buat saya pribadi, saya belajar dari pengalaman saya, otak saya di pantat. Itu yang bagaimana? Apa? Semakin lama duduk, Iya, iya. semakin banyak ilmu yang kita dapat. Mantap. Betul, ini saya baru dengar nih. Dan itu memang dari dulu. Karena memang saya Karena berdasarkan pengalaman. Semakin lama kita duduk, semakin banyak kita memperoleh sesuatu gitu. Tapi kalau duduk hanya merokok terus tidak ada buat apa kan sama. Iya, iya. Tidak dapat ilmu. Iya. Inspirasi pun Itu- mungkin tidak dapat. Iya. Artinya duduk dalam tanda petik Iya. mempelajari sesuatu. Cari Iya. browsing. Iya, iya. Kalau zaman dulu kita browsing kan agak susah. Agak susah ya. Masih zaman belum Android ya. Iya, iya. Itu karena kita memang di sini kan jaringan internetnya belum ada. Iya, iya. Dulu pakai modal handphone, Iya. connect kabel, tapi dia harus ada aplikasi yang diinstal di PC. Apa namanya? Saya lupa namanya itu. Mhm. Jadi kalau kita bisa, Dulu Java kalau tidak salah ya. ya Java. Java ya. Ya. Nah, Itu baru dulu saya masih pakai handphone. Ini tidak sensor ya? Sensor Tidak. saja ya, dan sensor. ya. Dulu saya hobi pakai itu karena Oh, iya. jaringannya, tangkapannya itu paling Iya, bagus. dulu ya Sony ya Sony. Iya. Jadi cara untuk mencari tahu browsing ya dengan itu. Iya, iya. Ya memang berat ya kayak menurut saya ya. Ya hidup di Kayak di Iya. sini, kemudian di sini tanpa ada siapa yang kayak bisa belajar. Belajar. Tapi cepat berarti kayak punya proses belajar tuh. Karena pariwisata tadi kan awalnya kerja di bartender, Di kafe, ya, bartender. bartender. kuliah Pulang ke pariwisata. sini ya kursus sedikit soal handphone. Handphone. Pulang ke sini mulai segala macam Iya, soal lihat IT. peluang Iya. dari pengetikan. Saya lihat, Iya, saya ambil itu, saya selalu lihat peluang. peluang. Ya. Tapi intinya kadang orang berpikir lihat peluang, yang penting kita bisa dapat banyak dari itu. Kalau saya tidak. Iya. Iya. Kalau saya mau berpikir soal ego ya, tapi ini masing-masing ya pendapat pribadi. Iya, iya. Kalau saya mau berpikir tentang saya pribadi, tidak melihat orang lain, Suka ya. tidak kaya sekali tapi. Memenuhi kebutuhan. Artinya Dan persaingan kita usaha dulu tuh banyak. Iya. Kita punya adik-adik yang saudara-saudara yang kuliah khusus di bagian Khusus, komputer, iya, iya. banyak pulang ke usaha. hmm, Tapi saya tidak melihat itu sebagai saingan, tapi Iya. saya anggap bagus lah kalau semakin banyak orang. Iya, iya, iya. Saya intinya di saat orang pakai saya punya jasa, kalau memang dia tidak punya duit atau kurang duit, no problem. Iya. No problem. Iya, betul. Kita saling menolong itu. Saling menolong. Saling menolong ya. Kalau saya dari dulu begitu, itu saya punya prinsip. Iya. Sampai sekarang, sampai usaha saya sampai Iya. sekarang ini seperti itu juga. Dan satu yang sampai sekarang saya buat, ya saya berharap pasti doa orang-orang itu pasti
buat saya ini banyak. Iya. Saya contoh di tempat saya kalau untuk foto khusus untuk orang mati, permintaan mereka dari keluarga. Kalau cetak di saya gratis, Oh iya. tidak dibayar. Iya. Hanya di satu saat, kadang kalau kepepet, Iya. ya sebenarnya sudah janji Bapak tidak bayar. Iya. Kalau rokok sudah tidak ada, Bapak tidak mau Bapak 25.000. Iya. Iya. Itu di saat kita yang kosong jadi. Di saat- Iya. Mau tidak mau, Tidak bayar. tapi tidak terus-terusan. Terus, ya. Artinya memang kadang saya kan sering memperhatikan Iya. ketika kita sama-sama jalan, kita dalam 1-2 kegiatan kita bersama dengan abang. Saya tuh kadang berpikir bagaimana caranya orang ini nih dia bisa masuk ke kalangan mana saja gitu. Yang anak-anak, Lapisan usia mana iya, saja. ke lapisan usia mana saja. Dia bisa masuk semua itu. Yang pada kesimpulan saya kok, orang ini sebenarnya apa yang dia buat sampai begitu banyak orang mencintai dia begitu. Begitu banyak orang yang kenal baik dengan dia, kemudian artinya diterima punya di mana saja ya, Seperti punya diterima di karisma mana saja. seperti Gitu. Saya belum bisa beli itu. Karisma, bisa. karisma. Oh iya. Bukan motor karisma sih, Pak, bukan motor karisma. Iya, ternyata artinya yang bisa saya petik sedikit dari KL tadi mungkin kita baku bagi di sini bahwa ya memang dalam kita berbuat sesuatu jangan dulu kita bermotif pada penghasilan. Penghasilan ya. Kita artinya berlatar belakanglah pada saling membantu orang lain, bahwa penghasilan otomatis dengan sendirinya muncul datang dengan variasi, dengan ukuran yang berbeda gitu ya. Benar, itu pantas. Saya kadang saya pikir ketika kami besok umur masih KM gitu, itu kami masih bisa tidak bergaul dengan SMA gitu ya, bergaul dengan masih bisa main PUBG dengan anak SMA. Iya, itu tidak semua orang bisa begitu. Iya betul. Jadi itu 1-2 hal tentang latar belakangnya Om Cato ya. Kalau dengan jam terbangnya Om Cato, kalau kita kita bisa sampai pagi ini. Ya, Bisa bisa. 3-4 Bisa. episode. Satu narasumber bisa 5 part, 5 part. Iya. Kalau Iya. kita mau panjang lebar, kita mau gali secara dalam lebih dalam. Iya. Tapi pada intinya kita yang anak muda baru mulai, bukan hanya anak muda, siapa saja, jangan takut untuk terima tantangan. Iya. Tantangan itu orang biasa bilang itu mendewasakan, sorry. Benar. Mendewasakan kita. Tantangan itu mendewasakan. Benar. Cara berpikir tidak harus usia sekian dulu baru kau bisa orang bilang kau dewasa. Secara usia, Iya. tapi secara pola pikir, secara tindakan, kalau kau bisa melewati 1-2 tantangan, kau punya kedewasaan itu bisa diukur dari situ ya. Iya. Oke Kak, jadi itu tadi itu Kak punya kesibukan, Kak punya latar belakang cerita-ceritanya Kak sebelum masa pandemi ini ya. Kalau di masa pandemi ini kira-kira bagaimana Kak? Kalau dilihat dari animo ya, Iya. orang yang datang ke tempat saya, ke tempat usaha saya itu memang agak penurunannya itu drastis. Iya. Di penurunan. Wah, luar biasa. Itu kita alami sendiri ya. Yang pertama karena memang tempat usaha saya ini kan lebih ke jasa foto studio. Tapi saya lebih ke lebih untuk foto pas. Nah, Iya. kalau untuk foto-foto private saya tidak siap di situ. Nah, tahun 2020 itu awal mula ya. Begitu sekolah-sekolah diliburkan. Artinya aktivitas tugas yang dari siswa sendiri itu sudah berkurang. Biasanya mereka menggunakan jasa saya untuk pengetikan, cari referensi apa, tugas-tugas yang di internet. Kebetulan di tempat saya juga ada wifi ya. Dan di awal-awal pandemi dulu tuh saya kasih gratis buat siswa-siswi ya. Tapi untuk radius yang di sekitar situ. Kompleks. Kalau mereka butuh untuk daring ya. Daring. Biasanya saya kasih. Kalau mereka datang, tapi dengan prokes tetap jalan, duduk jaraknya. Tapi tidak banyak waktu itu. Mungkin
dengan ketakutan juga ya, namanya orang tua juga takut anak-anaknya dengan pandemi ini yang belum tahu seperti apa itu. Itu artinya sudah mulai turun secara secara penghasilan itu sudah mulai turun. Iya, betul. Itu seberapa parah dia istilahnya? Parah sekali kah atau tidak terlalu masih Parah bisa? sekali. 3 bulan pertama tuh parah. Parah sekali. Parah sekali. Belum bisa berani menyelesaikan karena tiba-tiba. Tiba-tiba benar. Ya. Terus mungkin juga berita-berita yang muncul waktu itu kan menakutkan sekali, seram lah. Waktu awal-awal COVID itu seram. Apalagi orang nonton di TV ya kan, waktu itu hampir semua stasiun televisi ditayangkan tentang itu kan. Bahkan kita itu seingat saya tuh ada keunikan di kita punya daerah sendiri itu sampai ada ritual adat kok. Waktu itu. Iya. Ya, Tola Bala juga itu. Jadi memang seram ya. Seram waktu pandemi awal di kita tuh. Parah ya, artinya pengaruh ke KF punya itu sangat parah. Akhirnya KF bagaimana itu? Saya juga tidak maksudnya tidak putus asa untuk tutup saya tempat usaha untuk sementara waktu. Saya tetap aktivitas seperti biasa buka. Saya juga sudah mulai siapkan tempat cuci tangan di tempat usaha. Ya, di tempat usaha itu. Saya mengingatkan orang. Walaupun saat itu tuh masih belum pakai hand sanitizer, belum ada. Masih pakai sabun dan cuci tangan biasa ya. Itu hanya karena waktu itu tuh lebih banyak pengguna tuh orang-orang yang mau mengajukan kredit. Entah ke bank, ke koperasi, itu kan banyak. Hampir setiap hari itu pasti administrasinya. ada. Ya, urus administrasi kan salah satu persyaratan harus punya foto pas. Nah, jadi saat itu masih ada 3-4 orang lah setiap hari. Ya, kalau dihitung nominal mungkin sekitar 100, 150. Iya. Itu saat itu di awal-awal pandemi dulu. Terus kira-kira setelah KM mulai mengerti dia punya proses tuh, apa yang harus KM buat di situ, dia mulai pelan-pelan naik kembali ya. Dia mulai pelan-pelan naik kembali. Kemudian sampai sekarang menurut saya kalau saya lewat-lewat di KF punya itu sudah membaik. Artinya sudah mendekati level normal. Nah, betul. Tiba-tiba dia turun sekarang lagi. Sekarang gelombang kedua kok apa ini nih? Tren varian baru ini. Saya juga mungkin yang puncaknya tuh puncaknya tuh bulan Januari 2021. Saya terkonfirmasi positif. Saya pernah dengar itu. KF pernah positif tuh. Itu memang awalnya tuh saya drop. Maksudnya kalau saya pikir tentang usaha. Tapi dalam situasi diri saya terkonfirmasi, kalau saya terlalu berpikir tentang itu pasti berpengaruh kan di imun. Saya coba lepas, saya bilang rezeki ini pasti tidak mungkin lari jauh lah, biarpun sedikit pasti ada nanti. Dan memang saat itu betul-betul mati total. Saya punya usaha, kan ya otomatis usaha pasti tutup. 14 hari kan harus karantina toh. Sebelum itu mulai tahun masuk tahun ajaran baru. Saya mulai sedikit ada pemasukan lebih. Melayani foto pas untuk siswa-siswa kelas 6 yang tamat mau ke SMP ataupun ke SLTA. Nah, itu banyak, termasuk ada beberapa sekolah yang... Oke, belum. Sebelum ini kita lanjut itu ya. Kita lanjut kembali ke situ. Tapi saya dan penonton semua pasti perlu tahu kira-kira tips apa saja yang Paman Stanis lakukan ketika terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Mungkin bisa bagikan ke kita punya penonton, penonton juga bisa sampaikan keluarganya ketika terkonfirmasi positif. Mungkin bisa bagi tips itu. Penting, itu penting juga. Bagaimana menghadapi itu saat itu. Bisa ceritakan begitu. Saya coba mulai dari awal sampai terkonfirmasi, dinyatakan terkonfirmasi positif. Waktu itu saya juga dapat job. Wedding di salah satu tempat. Sekitar tanggal 8 sampai 9 Januari. Ya.
Saya ambil job wedding di situ. Tanggal 9 tuh saya sudah rasa ada, tapi bukan waktu itu saya tidak berpikir ke ini COVID ya. Karena memang saya punya riwayat setiap tahun tuh pasti kena ada penyakit tifus. Kalau saya aktivitas sudah terlalu tinggi, terus istirahatnya kurang, pasti kenanya ke situ. Dan dia punya gejala, memang gejala ke situ. Saya sudah tahu, oh ini saya tifus. Nah pas pagi mau ke gereja, itu badan sedikit agak meriang. Karena saya tahu biasa jam pagi itu sekitar jam 7-8 dia naik meriang. Setelah itu dia ada jam-jam ya? Iya. Pokoknya jam 7 sampai jam 8 lah, jam 9. Demam ya. Panas juga dia naik. Setelah itu dia turun lagi. Jam 9 sampai jam 6 sore, jam 5, jam 6 sore. Iya. Nah, itu stabil kembali. Stabil. Itu hampir sama dengan gejala tifus ya? Iya. Dan mungkin itu sudah sering kan? Sudah sering. Ya, saya rasa. Dan saya antisipasi itu biasanya saya pakai cacing tanah, tapi di pisang ya. Tapi tidak ada, bukan cacing tanah, cacing yang ada di batang pisang yang busuk. Karena ada cacing yang kecil putih. Yang kecil putih itu panjang. Saya biasa pakai itu. Itu sekali minum saja. Dan ini juga perlu teman-teman penonton semua kalau tifus, bisa juga kita ada cacing pisang ya di batang pisang yang sudah lapuk. Itu yang warna putih ya, panjang. Itu biasanya sangat tertolong. Cuci dulu, setelah cuci direbus. Setelah direbus, airnya matang, dikasih dingin, saring lagi, biar jangan sampai dengan cacing ditambah. Orang bilang kita rakus lagi. Bukan sembuh malah muncul penyakit lain. Jadi disaring lagi. Minum itu kalau dia punya reaksi itu biasanya setelah kita minum 5 sampai 10 menit. Nah, itu biasanya keringat, reaksi yang keluar tuh keringat. Itu keringat yang kita demam biasa, itu beda, panas tinggi. Kalau dengan keringat yang tifus itu beda. Keringat yang tifus efek dari cacing itu dia agak rasa kecut. Dan itu memang saya pengaruh sudah sering tuh kena. Nah waktu itu saya setelah balik dari gereja, acara malam tuh saya sudah bisa tahan. Itu kayak belum konsumsi itu, cacing belum? Tidak dapat kan? Saya minta anak-anak sekitar situ cari, tidak dapat. Akhirnya saya minum susu beruang, vitamin C, saya minum semua. Silontase lah, minum itu untuk tahan saya. Malam tuh, karena saat itu kan sudah ada pembatasan. Pesta pernikahan hanya sampai di jam. Kalau di tempat yang itu saya dapat job tuh sampai jam 9 malam. Nah, sementara kan biasanya kalau acara pernikahan itu punya acara puncaknya pemotongan tar pengantin. Di jam-jam begitu. Iya. Dan ini saya minta ke MC. Kebetulan MC juga masih kenalan juga teman. Saya minta dipercepat. Majukan. Karena memang saya punya fisik sudah ini. Tidak mungkin lebih lama. Jadi sudah selesai acara tar pengantin, saya clear up semua saya punya barang-barang, kemas, taruh di tas, balik pulang tidur. Malam itu cuma yang jam 11 kena lagi, dia naik lagi. Wah, istana memang setengah mati. Nah, malam itu juga saya kontak adik yang di sini di bawah ya. Besoknya jemput saya di mobil. Jemput di tempat itu. Sekalian cariin kapsul. Saya dulu kalau kena tifus biasa beli kapsul tuh di Susteran ya, di wudu ya. Dan itu selalu siap, selalu ada itu kapsul. Kapsul itu. Jadi memang saya cocok kalau kena tifus minum itu pasti sembuh. Jadi pagi mereka jemput saya, saya minum dulu 3 butir, 3 kapsul. 3 kapsul ya. Harusnya kan pagi 3 kali 1. Tapi hari itu tuh 3 butir saya langsung minum. Satu kali. Karena sudah biasa tuh kalau kena yang begitu minum itu. Akhirnya balik sini, aktivitas seperti biasa. Selang 1 minggu setelah itu sudah tidak demam lagi. Lah dia pemulihan. Dia pemulihan. Dia sudah tidak demam lagi, hanya tifus nih ngeri sekali dia kalau kena tuh. Butuh waktu 1 minggu 2 minggu baru bisa normal. Nah, mungkin masuk ke hari ke 11 ke hari ke 10
waktu itu dapat berita. Dapat berita. Adik yang saya nginap di tempat itu hasil pemeriksaan positif. Antigen waktu itu. Waktu itu rapid antigen. Nah, positif. Nah, begitu rilis dari Satgasnya keluar, hari Sabtu saya baca, saya ini secepatnya harus rapid gitu. Tapi memang apa ya? Karena memang dasarnya kita setiap hari kita banyak baca, banyak nonton, kita ambil dari media-media resmi lah, biar kita jangan terganggu kita punya ini, karena banyak sekali berita yang simpang siur ya. Simpang siur benar. Ya kalau buat orang lain mungkin itu bisa jadi benar. Kalau tidak saring betul berita. Tidak saring betul ya. Nah waktu itu begitu dapat informasi itu hari Selasa, saya ingat tanggal 19 Januari. Ya. Jadi ada tanggal 9 sudah berapa hari ya? Sudah 10 hari. 10 hari ya. Saya inisiatif sendiri. Saya ke dokter, rapid. Dan puji Tuhan, hasilnya positif. Positif. Dalam keadaan siap, sudah siap. Dalam keadaan siap, sangat siap. Itu pentingnya di situ. Bahwa kita tahu kita sedang mengalami gejala itu, kita sudah pernah hubungan kontak erat dengan yang sudah terkonfirmasi bahwa positif, kita harus sudah siap. Apapun hasilnya kita bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan untuk itu. Ketimbang ketika terpapar langsung Tuhan panggil pulang kan, kasihan itu. Betul. Dan waktu itu sebelum saya ke dokter untuk rapid, di rumah saya sudah kosongkan. Siap kan memang. Kebetulan saya di rumah kan tinggal dengan mama, terus sama cucu satu. Anak muridnya Pak Guru. Jadi benar-benar sudah pikirkan positif atau negatif, tapi saya sudah siapkan memang. Iya, antisipasi ya. Maksudnya waktu itu saya sudah berpikir yang terburuk, tidak yang terbaik. Saya berpikir karena yang kita baca bahwa kalau kita sudah kontak dengan orang positif, kalau kita imun bagus aman. Tapi kalau imun tidak bagus ya. Karena riwayat sebelumnya kan paman kan sedang. Saya lagi pemulihan kan. Benar. Nah begitu selesai saya rapid antigen, dapat hasil positif. Saya sama dokter waktu itu. Mendapatkan hasil dari dokter sendiri itu agak susah mau menyampaikan tuh. Saya waktu itu adik-adik mereka yang kerja di situ di tempat praktek itu juga memang kan kenal baik saya nih. Begitu mungkin mereka sudah tahu bahwa saya positif. Maksud ekspresinya mereka juga agak sedikit langsung terbaca. Saya memang saya feeling memang. Karena sekian hampir mau 15-20 menit saya menunggu hasil. Tidak lama saya dengar bunyi semprot di dalam. Saya dalam saya positif. Iya kan? Positif tapi dia dengan responnya saat itu macam biasa saja. Iya, saya pada prinsip saya sudah siap. Karena memang saya dari rumah saya sudah siap bahwa saya ambil kemungkinan yang terburuk ya. Ketika kita tahu itu kita sudah siap gitu. Sudah siap. Jadi begitu saya masuk tanya bagaimana hasil. Oh ini paman coba ke dalam, ke dokter. Nah di dokter ketemu dokter juga. Dokter, saya jadi pasien pertama, rapid yang positif waktu itu. Di dokter itu? Di tempat praktek itu. Dan memang saya sudah siap, sangat siap. Saya sampaikan ke dokter. Itu dokter di Bowai? Di Bowai. Saya bilang ke dokter, tidak apa-apa, saya siap. Kebetulan sebelum saya kesini datang rapid, saya sudah antisipasi di rumah. Kebetulan ada orang tua mama yang usia sudah 60-an, mereka ini rentan ya benar sekali. Jadi saya sudah ungsikan mama ke rumah sebelah. Yang lucunya setelah dapat hasil, saya balik ke rumah nih. Keluarga sudah tunggu nih. Mereka penasaran lagi tunggu saya di depan di teras rumah. Saya pikirkan waktu itu ada saudara saya juga. Seperti menunggu anak pulang dari rantau. Benar, betul. Jadi waktu saya pulang tuh ada di saya punya benak ini kan saya membayangkan waktu itu ada ipar ya. Mama dari kakak dari ipar saya. Itu juga baru beberapa hari. Kedukaan ya. Oh iya. Di tempat di Surabaya. Saya ini kan pikir saya ipar takut dia drop orang rumah drop, apalagi dapat hasil seperti ini. Dengan di rumah kan mama sudah lumayan lanjut usia tuh.
Nah sampai di rumah mereka tanya, ya kan saya di sana kan sapaan saya Ani. Begitu lihat saya, Ani bagaimana hasilnya? Saya santai, saya jempol. Negatif. Saya bilang positif. Pokoknya saya berusaha supaya mereka di rumah jangan tegang. Jangan tegang. Jangan tegang. Iya. Itu intinya di situ ya, ketika kita mendapatkan hasil yang positif, dapatkan hasil positif itu, kita sendiri jangan sampai mengalami beban ya. Kita punya pikiran itu akan mengganggu juga ya imun kita. Terpengaruh juga ada yang Terpengaruh, ya. keluarga sekitar ya, keluarga dekat kita. Kalau saya waktu itu memang saya berpikir langsung ke orang-orang terdekat saya. Karena saya jadi termasuk jadi yang pertama lah. Walaupun ada beberapa tapi di kompleks keluarga besar. Saya yang pertama. Tapi mereka sempat tidak percaya kalau positif. Mereka tidak percaya. Ini saya kasih tunjuk surat tuh. Saya foto surat, kirim ke grup, kirim di WA. Foto saya kirim ke mereka. Karena memang saya sudah jaga jarak. Mereka tidak boleh pegang barang-barang yang sudah saya pegang. Gitu. Oh iya, kirim ke grup keluarga. Jadi lucu juga. Kirim pada jaraknya ya tidak sampai 10 meter lah rumah sebelah sama. Dari sini ke kameramen lihat kameramen. Jadi saya ke foto sudah kirim ke mereka, hasil betul positif. Saya bilang santai, saya aman-aman. Aman sudah. Memang saat itu memang sudah pikir yang terburuk dan sudah siap. Sudah siap betul. Siap, dan paman sendiri sudah tahu bahwa sedang dalam taraf pemulihan dari sakit yang sebelumnya. Dari sakit yang sebelumnya. Ya namanya virus ini. Ya kita tidak ada basic ke situ, tapi ya kita percaya namanya sudah dibuktikan dengan ini medis dengan alat rapid. Apapun alasan kita tidak bisa buat pembenaran menurut versi kita. Buktinya ada dari medisnya ada. Siap. Hasilnya positif. Positif. Jadi memang istilahnya jangan panik. Waspada iya. Betul. Waspada iya. Kemudian dengan menjalankan prokes ya. Kalau waktu KS sudah terkonfirmasi positif itu reaksi dari tenaga kesehatan di daerah kita ini bagaimana waktu itu? Artinya kan abang pulang dari tempat periksa, langsung ke keluarga kan? Nah, apakah setelah abang sampai di keluarga itu mulai dikontak oleh dari tenaga kesehatan, dari puskesmas atau bagaimana? Dari dinas setempat. Dan saya waktu itu setelah saya ketemu dokter ya, saat saya ketemu dokter, memang dokter dengan berat hati untuk menyampaikan itu. Ya. Karena saya dengan pihak PKM kita jalin kerjasama. Sebelum itu ada aktivitas yang saya bersama dengan teman-teman di PKM. Dan mereka juga rasa terpukul ya, biar mainin orang yang dekat. Kenal dekat. Seingat saya waktu itu kita kan ada satu kegiatan Komsos kan, kita live streaming misa di gereja, kemudian teman-teman dari puskesmas kan sering masuk dalam tim kita. Benar. Jadi memang mereka merasa terpukul juga. Tapi memang saya tidak mau tunjukkan rasa ketakutan yang di hadapan mereka dan memang saya waktu itu jadi pasien pertama yang positif di tempat praktek itu. Jadi baru mana dokter juga rasa memang waktu itu dengan berat hati mau menyampaikan, saya bilang dokter tidak apa-apa, saya sudah siap. Saya siap, saya datang sini dengan kesiapan bahwa kemungkinan terburuk yang saya dapat nanti. Dan tidak apa-apa dokter sampaikan saja. Dokter sampai kakak jadi pasien pertama yang rapid antigen dengan hasil positif. Saya baik, dan waktu itu saya sempat bercanda biar mau cairkan suasana nih. Saya bilang kalau begitu nanti saya WA ke Ibu Kapus. Kebetulan Ibu Kapus juga kenal. Saya ke dokter bilang jangan, biar nanti saya teruskan, mohon izin ini akan kami sampaikan ke gugus tugas obat. Dokter minta untuk dokter yang sampaikan. Akhirnya sudah saya pamit pulang. Mereka pesan, dokter pesan, kakak ingat istirahat, minum vitamin apa semua. Saya bersiap. Jangan terlalu kebawa pikiran. Saya bersiap dokter. Kita memang mungkin sebelum itu juga saya sering baca, nonton, cari informasi tentang ini ya. Artinya dengan sebelum KL lanjut dengan situasi seperti ini, kita harus lebih banyak
mencari informasi, sharing informasi itu kemudian menjadi bekal untuk kita ketika itu kan adik kita begitu. Benar. Sehingga untuk supaya kita siap, jangan sampai kita kaget. Karena saya lihat kecenderungan sekarang kan orang memang mencari, tapi mencari yang kontroversi, mencari yang sudut pandangnya tidak seperti banyak orang begitu. Mencari sudut pandang yang lain, sehingga bekal yang dia dapatkan itu, hasil cariannya dia itu tidak menjadi bekal untuk dia ketika dia kena, begitu. Jadi mungkin ini pesan dari ini. Ya, saya bilang asiknya Tuki Api ini. Iya, benar. Episode kedua sudah bisa ketemu dengan Abang Stanis yang ternyata ada riwayat sebagai pasien COVID, positif COVID, alumni COVID. Kemudian setelah KE dapat informasi dari dokter bahwa dokter akan menyampaikan ke nakes, tenaga kesehatan, itu bagaimana? Setelah mereka tahu, mereka kontak KE atau bagaimana ceritanya? Oh, jadi ini ada cerita lucu juga kejadian malam itu. Kebetulan saya juga masuk di dalam tim relawan. Jadi kita ini ada dua relawan. Relawan pasar. Relawan pengelola pasar. Saya juga masuk di dalam. Terus kebetulan masuk di dalam Gerakan Masyarakat Sehat, Germas. Oh iya. Saya juga ada di dalam itu. Di dalam, iya. Dan di dalam tuh ada beberapa teman yang sama seperti saya non nakes ya. Iya. Kita orang muda yang peduli juga. Iya, betul. Jadi kita masuk di situ dan kejadian malam itu tuh lucu juga. Nah, setelah saya sampai di rumah, ada teman nama siapa? Rain. Kenal ya Rain? Om Rain, ya. Om Rain. Dia mau telepon saya. Dia telepon saya. Tahu dengan situasi itu kan mereka juga kaget. Iya. Nadanya nih berbeda. Seperti ada terkesan drop begitu. Iya, drop. Teman akrab setiap hari. Sebenarnya bukan Om Rain saja, saya juga waktu itu drop kan. Benar. Kaget. Kalau saya dari komunitas Matalaza kan sampai buat video. Iya, saya terima kasih benar dengan adik. Salah satu yang buat saya motivasi, saya semangat ya. Itu teman-teman dalam masa Matalaza itu. Iya. Saat masa isolasi itu dengan adik-adik dari Pondok Baca Matalaza. Iya. Saya rasa terharu ya. Walaupun saya dalam keseharian saya tidak sering ya, tapi kita selalu maksud bangun komunikasi selalu. Tapi untuk hadir secara itu saya tidak terlalu. Iya. Tapi saya rasa terharu waktu saya dalam masa isolasi, mereka pun cara kasih semangat luar biasa. Walaupun mereka tidak muncul dengan badan ya di hadapan saya, tapi lewat kreativitas pemanfaatan media yang ada, mereka buat video pendek, video motivasi. Video motivasi. Saya waktu itu saya nonton di kamar ya. Saya terharu. Iya. Saya sangat terharu. Oh iya, kita kembali ke Om Rain tadi itu ya. Oh ya, lanjut di Om Rain. Nah, telepon malam itu dengan nada yang berbeda sekali. Dia, Pai di mana? Saya kan selalu jawab Merdeka. Apa Pai? Gitu. Saya di rumah. Bagaimana? Aku ini. Saya hasil tadi. Saya langsung nunggu hasil. Saya positif. Itu kau kuat ya. Kau istirahat. Saya waktu itu tiba-tiba lembut ya. Dan malam itu juga dia kan cerita, dia bilang tadi ibu kapus telepon. Sebelum telepon mau omong apa? Mau kasih tahu bilang kau positif. Kalau saya baca. Selesai telepon dengan Rain, saya telepon lagi ibu kapus. Saya tahu yang pasti mereka biar bagaimanapun mereka drop. Apalagi ini orang sering ya. Iya, kita sering sama-sama kan. Satu kaki lah. Satu kaki. Nah, waktu saya telepon, begitu ibu kapus yang angkat, halo, selamat malam, dengan nada yang nada ceria walaupun sudah malam nih. Saya, ibu apa kabar? Saya mau tanya. Saya ibu mereka pasti drop ya. Paman, saya bukan drop yang kena paman positif dan saya lihat kesian paman sudah kecil baru positif. Jadi mereka kasih semangat saya juga malam itu juga yang kuat ya. Saya bilang siap ibu, saya sangat kuat.
sampai hari ini sampai malam ini saya belum ada gejala apa. Iya. Saya berharap ke depan tidak ada gejala lagi. Iya. Itu harapan kita semua. Iya. Iya. Hasil apapun itu. Artinya di saat KE dapat informasi bahwa KE positif itu memang KE tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di KE secara fisik atau secara kesehatan begitu. Iya. KE pernah berpikir ke situ atau tidak? Iya. Sehingga mungkin itu yang mempengaruhi optimisnya KE begitu Pak. Inilah mungkin saya itu sering baca, sering nonton orang yang terkonfirmasi saja di Jawa sana, yang tidak saya nonton, baca berita juga begitu. Kita kadang-kadang di satu titik kita lupa, lalai. Iya. Saya kemarin saat itu sebelum saya terkonfirmasi, saya kemana-mana selalu masker. Iya. Bahkan sampai lupa mau buka masker saat tidur. Apalagi keluar dari bawah. Saya kalau keluar dari bawah jarang, bukan jarang, memang tidak pernah bilang masker saya buka. Iya. Mungkin itulah ada situasi yang tertentu yang kita lalai. Isap rokok, saat merokok, mungkin saat itu juga. Ya, saya juga tidak tahu ada dapatnya ini. Kebiasaan kita kalau ketemu orang baru pasti selalu jabat tangan. Jabat tangan. Kebiasaan kita ya. Dan memang saya situasi saat itu saya sudah selalu siap lah. Suatu saat kalaupun kita terkonfirmasi kita harus siap lah, karena memang itu dari saya lihat tidak setiap saat kita selalu ingat dengan kita punya ini maskernya satu hal, dengan cuci tangan juga penting sekali. Kita aktivitas di luar, itu bukan sekedar hanya himbauan apa dari orang kesehatan, tapi itu memang sudah jadi kewajiban sudah jadi keharusan kita. Benar. Kalaupun kita kebiasaan lah, sudah jadi kebiasaan. Akhirnya KE karantina Saya karantina 14 hari. 14 hari. Nah, itu yang menarik. Itu yang menurut saya mulai pantau KE punya media sosial itu kan sebelum itu kan kita pantau kalau kita ada sesuatu yang seru di antara kita kan. Nah, karena kita juga sering kerja sama-sama, sering ada sesuatu kegiatan yang kita sama-sama. Tapi setelah KE terkonfirmasi positif, kemudian KE karantina, itu saya sudah mulai intens tuh pantau lihat KE punya media sosial. Ada beberapa kejadian yang saya merasa agak terharu waktu itu. Artinya ini perlu dibagikan ke teman-teman bahwa COVID ini selain memang dia kasarnya membunuh secara fisikly kita, membunuh manusia, tapi dia juga membunuh kemanusiaan begitu. Dia membunuh rasa peduli kita begitu. Saya jujur saya memang drop, tapi untuk pergi kunjung KE itu takut. Waktu itu saya untuk mau pergi kunjung KE itu takut karena di sekitar saya juga ada orang lain begitu. Nah, sehingga saya pantau KE punya media sosial waktu itu, saya lihat ada senior kita yang lain KE punya teman-teman antar sesuatu tapi dengan cara yang tidak biasa, di luar daripada biasanya. Saya mulai berpikir wah memang ini memang pembelajaran untuk kita. Jadi mungkin KE bisa sampaikan beberapa hal selama KE karantina kan sendiri itu. Mungkin menurut saya masa yang paling sulit dari kita manusia itu adalah masa di saat kita sendiri. Begitu. Mungkin KE bisa sampaikan sesuatu gitu. Iya. Saat saya isolasi itu memang mungkin dari awal saya punya kesiapan. Itu yang paling pertama. Terima resiko yang terburuk. Itu yang paling pertama. Nah, dalam masa isolasi itu memang yang paling dirasakan itu tekanan psikis. Orang-orang yang terdekat teman-teman yang biasa dan kita semua menjauh. Itu kadang-kadang kita tidak bisa terima. Kenapa semua terjadi tiba-tiba? Terus saya sampai berpikir ini kok bisa ada? Maksudnya teman, bahkan ada beberapa teman juga yang
saya kenal juga dalam waktu yang relatif singkat, tapi dia punya Pedulinya perhatian, lebih. pedulinya luar biasa. Hampir setiap hari. Memang ada sebagian teman tuh, teman-teman yang lain by telepon, video call. Jadi pernah satu kali ada ulang tahun. Ulang tahun teman relawan, teman Germas. Di Pasar Rabu, di kompleks SPP. Jadi semua teman-teman kumpul sini. Biasanya kalau kumpul-kumpul harus ada saya. Biasanya dengan saya, kita sama-sama. Nah mereka ini kan ya tahu kalau acara sambut ulang tahun. Memang steril, hanya orang-orang tertentu. Mereka sekitar 4-5 orang. Jadi mereka nyanyi-nyanyi. Mereka video call dengan saya. Saya ini kan bercanda, main gila dengan mereka. Saya bilang, bisa ya kamu ya? Kamu senang-senang di atas penderitaan teman. Saya kan bercanda, maksudnya tidak ada bahasa yang buat mereka supaya kasih perhatian saya. Lebih tidak. Saya namanya kita teman ya. Mereka ambil hati. Mereka rasa, weh, kau bisa omong begitu. Saya bilang, iya kok kamu. Saya di sini menyendiri, di sini kamu senang-senang menyanyi. Itu bawaannya kelakar sebenarnya. Akhirnya saya minta satu permintaan dari saya waktu itu. Saya bilang kamu putar. Saya dulu lagi waktu isolasi itu saya hobi nyanyi lagunya Judika. Tersenyum langsung Pak? Bukan. Memang belum ada cincin ya. Judulnya Cincin Kawin. Lagu Ambon apa Manado itu. Jadi mereka putar lagu. Saya nyanyi by telepon. Jadi mic tuh mereka pasang di handphonenya mereka. Jadi waktu situasi saat itu tuh mereka ini kan orang ada yang termasuk teman-teman ada yang sudah berkelas. Mereka terharu. Ada yang sampai menangis. Jadi putar lagunya lewat HP, speakernya mereka. Iya. Baru nyanyi? Saya nyanyi. Nyanyi dari sebelah? By telepon tadi. Memang agak jedanya, ada jeda. Tapi saya nyanyi sampai selesai. Begitu selesai nyanyi, maksud mereka yang sama-sama di situ WA saya. Permisi ya, ini sensor ya. Kau bisa begitu tuh kok. Artinya saking terharunya tuh. Saking terharu ya. Saya biar supaya saya juga rasa sama-sama dengan kamu di situ tuh, walaupun saya sendiri. Saya mau situasi kamu lagi buat apa? Saya juga ada di situ. Maksud saya mau merasa sendiri, walaupun saya tinggal sendiri, tapi saya mau di situasi mereka lagi senang apa semua, saya ingin ada di situ juga. Saya sendiri, tapi sebenarnya tidak sendiri. Tidak sendiri, betul. Maka saya selalu ambil bagian. Mereka selalu kasih informasi. Kami ada begini. Saya berusaha untuk, saya juga ada di dalam, biar saya tidak. Maksud informasi mereka punya kegiatan apa, mereka selalu sampaikan ke saya. Selama 14 hari. Selama 14. Dan memang aktivitas saya selama 14 hari itu pagi saya bangun pagi, minum air panas, terapi. Saya dulu terapi minyak kayu putih. Itu kayak dapat dari Nakes, informasi dari Nakes. Dari Nakes terus browsing. Saya dicari. Saya terapi itu. Setelah itu makan habis, saya istirahat sedikit, senam, biasanya senam sebelum mandi. Senam ya? Senam. Saya senam dulu. Saat begitu baru senam atau sebelumnya juga senam? Senam jari dulu. Senam jari. Ketik ya, senam jari. Bentar ya. Jadi saya senam waktu itu saya pakai senam liang dulu. SKJ dulu ya. Itu masa kita masih SD. Tahu Pak Guru Arya masih itu. Dapat tidak itu SKJ? Dapat. Masih dapat ya. Saya pakai itu. Saya buka di YouTube dapat setiap pagi. Senam SKJ. Setelah senam, mandi, keluarga antar makan. Dengan sendirinya tunggu tuh. Jadi saya siapkan piring, mangkuk, gelas tangki. Jadi mereka datang langsung salin itu nasi, sayur, pokoknya semua harus disalin. Dan piring memang tidak tukar ya. Cuci apa sendiri? Saya sendiri. Dan akhirnya saya bisa jadi orang rumah, saya bisa atur rumah, bisa tahu cuci kembali. Kan sudah sekian lama. Bisa tahu cuci kembali. Saya sudah lupa cuci piring bagaimana. Akhir hari mulai saat saya karantina itu sudah mulai. Karantina akhirnya bisa tahu kembali segala hal yang semua. Yang pekerjaan yang perempuan akhirnya dengan sendirinya. Maksudnya sampai memori akhir kembali. Dulu zaman SMA itu biasa ngepel rumah, ngepel. Artinya orang bilang dengan sendiri itu kita menemukan kembali diri kita begitu. Benar.
Iya, jadi memang istilahnya ada baik buruknya Kak ketika menjalankan masa karantina. Tapi menurut saya sebaiknya jangan sampai kita berada di situasi begitu. Karena hanya orang yang siap secara mental yang bisa melewati itu. Iya kan Kak? Artinya tidak semua orang yang bisa melewati itu. Buktinya di masa pandemi awal itu banyak yang tidak berhasil melewati masa sulit begitu. Jadi memang pesannya begitu, bahwa kita boleh beraktivitas dalam konteks mempertahankan hidup, tapi berusaha sebagaimana caranya untuk jangan sampai kena dan berada dalam situasi sebagai orang yang positif ya. Itu ya mungkin pesannya Kak karena dia sulit. Itu adalah masa sulit dalam kita punya hidup pasti. Dari sharingnya Kak tadi saya membacanya seperti itu. Karena banyak orang yang harus meninggalkan kita. Jadi menurut Kak sendiri puas ya Kak puas berhasil melewati itu? Punya kepuasan tersendiri atau bagaimana menurut? Mau bilang puas, tapi akhirnya banyak hal yang saya dapat selama saya diisolasi. Yang paling pertama itu kesiapan mental mental kita dalam situasi seperti itu, yang pasti semua orang berusaha untuk menjauhi, tidak mau, maksudnya tidak mau ada dalam situasi itu. Hanya karena kita sudah siap. Terus yang paling di masa karantina itu yang paling saya rasa agak awal-awal hari-hari pertama saya rasa terganggu itu tekanan sosial dari masyarakat. Jadi orang menganggap bahwa saya sudah pembawa wabah petaka di sudah dekat sudah ini kita itu paling benar. Sekitar kita sudah ini. Dan tatapan orang saat itu, kalau saya pakai emosi saya saya akan ungkapkan itu semua saat itu. Hanya saya berpikir bahwa jangan. Saya dalam situasi itu dampaknya ke kita sendiri. Jadi memang saya pernah baca KF punya satu status, tapi saya lupa. Tadi saya coba kemarin 2 hari lalu saya coba browsing saya tidak ketemu lagi itu. Mungkin story WA waktu itu. Tapi saya lupa. Yang saya ingat tuh bahwa memang KF gambarkan bahwa ketika saya ada di posisi sulit ini, ternyata saya bisa membedakan mana teman saya yang begini artinya mungkin kayak bisa pesan sesuatu. Kalau kita cerita ini kan panjang. Kayak bisa pesan sesuatu bahwa sebenarnya COVID ini menurut Kak itu bagaimana? Apakah sangat tergantung dari diri kita sendiri atau bagaimana? Istilahnya supaya bahwa teman-teman pencinta Tuki Api ini yang pertama mereka siap dan secara mereka iman dan imun iman dan imun, dan mereka harus bagaimana di situasi sekarang ini. Di situasi sekarang ini mereka harus bagaimana? Karena saya lihat mungkin selama ini saya lihat KE termasuk orang yang serius sekali dalam bekerja sama dengan Nakes untuk sampai tracing sosialisasi karena memang pengalaman karena memang pasti KE pernah alami ini. Jadi mungkin KE bisa pesan sesuatu untuk kita punya pencinta ini supaya bisa jadi pelajaran untuk mereka. Sebelum saya kasih pesan-pesan saya pikir ini juga jadi Tuki Api ini luar biasa Dan tadi saya belum pernah singgung soal Tuki Api. Mungkin kena grogi ada dalamnya. Ini pertama nih Tapi kan abang kan sebenarnya abang kalau soal video-video kan abang duluan dari kami semua ini. Tapi luar biasa. Oke, kembali ke laptop. Kira laptop kembali ke HP. Jadi pesan saya Om bicara soal corona itu ada dan bahaya. Bahaya. Yang paling penting juga jaga diri kita, jaga juga orang di samping kiri kita, di samping kanan, depan dan belakang.
kita Kalau jangan yang di atas pasti jaga kita itu. yang pasti di atas jaga kita tidak mungkin jaga yang di atas, Iya. di atas yang jaga kita. Ya, yang penting kita jaga kiri kanan kanan, depan Jaga belakang. kiri kanan itu paling pertama. Ini saya flashback kenapa saya ngomong gitu. Waktu saya rapid itu saya inisiatif sendiri. Iya. Iya. Kalau seandainya saya tunda, saya diam saja saat bahaya itu, di lingkungan artinya bisa bahwa semua. maksud di daerah Wilayah sekitar sekitar, saya, ya. Iya, yang pasti banyak orang terkonfirmasi. benar. Itu yang saya lupa tadi. Saya tadi Jujur. memang lupa tanya. Saya mau bilang yang paling pertama harus berani jujur. Iya. Ngomong soal corona ini, pandemi, iya. di situasi pandemi ini, Iya. kalaupun kita ada kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi, kita harus Sebaiknya jujur. jujur. Sebaiknya jujur. Bahwa saya pernah kontak Untuk menyelamatkan orang-orang. untuk menyelamatkan orang lain. Iya. Dan itu saya mau kasih pesan untuk yang lain. Betul. Tidak usah sembunyi. Ini bukan aib. Iya. Corona bukan aib. Kita Iya. terkonfirmasi bukan aib. Iya. Itu juga mungkin jadi petunjuk agar kita lebih waspada. Iya. Kita jangan anggap remeh Iya. bahwa tentang corona ini. Iya. Dan corona benar-benar ada. Betul. Kita tidak usah berdebat panjang lebar dengan Sudut pandang masing-masing. sudut pandang masing-masing, tapi kita percaya bahwa yang membuat prokes ini itu sudah ada, maksudnya itu orang-orang yang paham ya, Berkompeten. soal itu. dan ya saya pikir untuk saudara-saudara semua, Iya. sahabat Tuki Api ya, Iya. Iya. Sahabat Tuki Api. kita ikuti saja apa kata pemerintah. Iya. Yang mereka buat itu yang terbaik untuk kita. Benar. Kita saling menjaga. Saling menjaga. Iya. Saya pikir itu. Kebetulan saya juga selama ini bergerak ya di bukan diminta bantu ya, karena tergerak inisiatif sendiri. Iya. Saya bergabung di Germas, dan selama ini yang saya jalan salah satu poin itu. Iya. Saya ingin memberi keyakinan untuk orang-orang yang terkonfirmasi supaya mereka jangan berkecil hati. Iya. Mereka punya semangat untuk bangkit ya. Untuk ya. Nah, Iya. virus ini bisa kita lawan. Iya. Benar. Kalau kita jaga pola hidup saja, Pola hidup sehat ya. naikkan imun tubuh, mungkin dengan makanan banyaklah makanan yang bisa menambah Iya. imun ya. Minuman juga begitu. Iya. Dan yang paling penting 5M itu juga Iya. wajib lah. Tidak bisa Iya. tidak itu. Itu untuk pesan bahwa supaya jangan sampai kita terkonfirmasi ya. Jangan sampai kita tertular. Lalai ya. Jangan sampai kita lalai. Itu dalam konteks jangan sampai kita tertular. Kalau dalam konteks orang yang tidak terkonfirmasi positif, itu harapan KE. Harapan KE itu bagaimana cara orang yang tidak terkonfirmasi positif itu memperlakukan orang yang terkonfirmasi positif. Bagaimana caranya? Saya pikir ini juga penting. Benar. Ya. Karena itu sosial tadi. Iya. Untuk kemanusiaan gitu. Itu ya, mungkin saya semua ini saya karena muncul itu di saat saya ada dalam situasi itu ya. Iya. Nah, setelah saya selesai masa isolasi dan dinyatakan sehat, saya pingin memberi pemahaman sedikit ya, untuk orang-orang di sekitar orang yang terkonfirmasi ya. Iya. Janganlah terlalu menjauhi mereka dalam hal bukan jarak ya. Iya. Komunikasi tetap Iya. jalan. Iya. Jangan melihat mereka bahwa kalau sudah positif pasti mati. Iya. Jangan kasih stigma seperti itu, iya. Itu ngeri sekali buat mereka. Kalau buat masyarakat awam ya yang tidak paham, yang mereka dengar juga hanya sepotong-sepotong bahwa kalau sudah positif pasti mati. Pasti mati. Itu bahaya. Itu fatal. Bahaya ya. Dan memang selama ini saya jalan, salah satu itu kasih motivasi. Iya. Dan puji Tuhan memang banyak orang yang beberapa yang terkonfirmasi ya. Mereka tahu saya. Tahu saya pernah terkonfirmasi. Pernah terkonfirmasi. Iya. Saya selalu ngomong ke mereka walaupun bahasa daerah jatuh bangun sampai miu gula ngao. Nebulut kan ngao ya. Miu lele. Iya. Kayak Om Sani ini obat apa? Tanya obat apa saya. Saya bilang hanya vitamin. Vitamin ya. Makan juga. Dulu saat itu daun merongge. Terus madu. Minyak kelapa murni ya? Minyak kelapa murni. Itu juga saya pakai. Iya. Dan itu pengalaman pribadi ya. Iya. Mungkin dari sisi medis seperti apa saya juga tidak tahu, tapi yang saya berdasarkan pengalaman. Iya, pengalaman. Dan saya pingin
untuk masyarakat seluruh yang berada di sekitar orang yang terkonfirmasi, jangan mengucilkan mereka. Mengucilkan mereka, ya. Kasih dukungan moral untuk mereka, tegur sapa seperti biasa dengan jarak yang sudah diatur. Dari sisi kemanusiaan juga kasih sedikit dari apa yang kita punya. Karena begini, saya melihat kalau seandainya yang terkonfirmasi ini dari masyarakat yang secara ekonomi di bawah, kadang-kadang itu juga kasihan mereka ya. Dari saya minta mungkin untuk Om Fian, Guru Ari, kita berbagi cerita menggugah rasa kemanusiaan orang itu. Teman-teman yang orang-orang yang ada di sekitar orang yang terkonfirmasi, kasih support untuk mereka, baik dalam bentuk tegur sapa maupun materi, kalaupun ada. Jangan itu sampai sudah membantu mereka dalam proses pemulihan. Betul. Jadi memang ini penting bahwa mungkin saja dari semua penikmat atau pencinta Tuki Api ini ada orang yang sekarang mungkin sedang mengalami itu, sedang dalam masa karantina. Karantina ini kan ada beberapa versi menurut sepengetahuan saya. Karantina sebagai orang yang positif, karantina sebagai orang yang sempat berkontak erat, untuk menunggu proses rapid atau hasilnya untuk menunggu proses itu. Jadi kalau ada teman-teman pencinta Tuki Api yang sedang berada dalam situasi ini, jangan cemas, bahwa mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menggugah, bisa membuat teman-teman terhibur bahwa ada orang yang sudah pernah melewati itu dengan caranya sendiri, kemudian dengan lingkungannya yang membantu dia, lingkungan yang sangat mendukung dia, sehingga teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa lewati itu. Mudah-mudahan lingkungan di sekitar teman-teman juga mendukung teman-teman dalam melewati proses itu. Mungkin secara pengalaman begitu Abang ya. Iya, betul. Iya. Dan itu ya teman-teman, kalau kita berbicara secara rinci lagi bakal panjang ini diskusi kita. Secara bincang-bincang kita bakal panjang. Tapi pada intinya kita menemukan bahwa apapun keadaan yang sedang kita alami, jangan lupa intinya tetap jaga iman, jaga imun. Itu saja. Benar. Itu saja, dan tetap bangun komunikasi dengan siapa saja dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita mengetahui bahwa dia sedang terkonfirmasi dan kita tinggalkan dia, baik secara sosial maupun secara ini. Kita tinggalkan dia, jangan. Itu sama dengan kita membunuhnya secara perlahan, secara tidak langsung. Tapi ketika kita tahu itu, kita beri dia support dengan caranya kita masing-masing. Tidak perlu harus orang tahu lah. Tidak perlu harus orang tahu. Saya mau minta dukungan dari semua masyarakat buat sahabat Tuki Api. Mari kita saling membantu. Kita bantu tenaga nakes kita. Kita tidak berharap bahwa kita nanti di kemudian hari kita ada situasi seperti yang mereka di sana. Kita berharap itu tidak sampai terjadi. Bantu teman-teman nakes untuk menjalankan prokes. Kasihan mereka punya keluarga, baik istri, anak, suami, terus orang tua. Mereka harus tinggalkan hanya untuk membuat kita merasa nyaman, bukan nyaman kita selamat ya, kita benar, kita terlindungi. Jadi mereka kerja tanpa pamrih Memang di sekitar kita saya lihat mungkin kalau kita terbuka saja bahwa ada saudara kita yang bahkan suami istri nakes. Benar. Dan mereka keluar urus semua orang, lupa urus keluarga sendiri. Itu harus kita perhatikan teman-teman. Artinya dimanapun berada kita harus saling memperhatikan dan kita saling beri untuk support saling memberi dukungan, bahwa kita saling menjaga. Intinya kita saling menjaga. Judiga bilang badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti berlalu. Amin. Amin. Ya,
asik ya, seru kita ya, Diskusi tidak kita sadar. sih sebenarnya asik, Iya. makin panjang makin asik. Iya, Tapi kita masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya. kesempatan yang lain ya. Kita akan ada kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk kita bisa undang lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Iya. Siap. Tapi yang pasti topiknya beda lagi ya. Topiknya beda, pasti topiknya dan topik Tapi yang tetap beda. kalau saran saya, apapun topiknya, ini karena masih dalam masa situasi Iya, pandemi, di dalam itu harus ada pesan. Iya. Saya Iya. berharap selalu ada Siap, pesan, siap. Pesan sahabat pesan Tuki Api. prokes ya. pesan prokes. Siap. Oke. Kita bantu nakes. Siap. Eh, Sebenarnya. Siap, kampanyekan itu Kampanyekan artinya itu. ya. Ya. Jadi teman-teman sahabat Tuki Api, kita memang sekarang punya kewajiban untuk mengkampanyekan prokes. Dengan kita mengkampanyekan prokes sama dengan kita membantu tenaga kesehatan. Jadi bukan hanya kami atau Pavian secara individu atau kami secara kru Tuki Api komunitas ini, tapi teman-teman juga bisa lanjut terus Meneruskan itu. ke siapa saja. Ya begitu abang ya. Kira-kira harapan dari KE. Yang terakhir nih, ini terakhir. Ini kan episode kedua Tuki Api. Kita agak keluar sedikit dari COVID. Iya. Kira-kira bagaimana menurut KE untuk perjalanan Tuki Api ini ke depan? Kemudian apa yang KE bisa pesan ke kami begitu? Sebagai ya sebenarnya abang ini kan inspiratornya kami sebenarnya. Bukan saya, memang saya jadi malu-malu meo. Bagaimana KE? Tidak. Hanya pegang saja abang, hanya pegang saja. Baik. Saya saat dikonfirmasi ya, Iya. minta konfirmasi untuk jadi teman bincang di Episode 2. episode 2. Yang paling pertama saya rasa luar biasa ya. Saya apresiasi untuk teman-teman Tuki Api. Siap. Saya pikir memang dalam situasi ya kita bukan bersyukur ya, Iya. tapi dalam situasi pandemi ini memacu kita untuk berkreasi ya, keluar dari jalur yang nyaman ya. Benar. Nah, hasil yang ya salah satunya dengan adanya podcastnya. Walaupun kita lihat banyak podcast ya di YouTube juga banyak, tapi kehadiran Tuki Api ini saya pikir pasti ada nuansa beda nanti dari podcast yang ada ya. Iya, siap. Saran saya gali terus informasi untuk mendapatkan satu semacam satu ide Iya. di episode selanjutnya. Ya. Kalau bisa lebih ini ya sama seperti begini ya. Mungkin dia tidak hanya di dalam studio ini bisa kemana saja tergantung narasumber. Kalau bisa cari yang jadi sumber inspiratif. Apalagi dalam situasi pandemi ini dengan ekonomi yang lagi ya mau bilang merangkak juga tidak seret juga tidak, tapi masih bisa dia tertati-tati. Kalau seret itu agak beda ya dengan tertati ya. Saya pikir bagus lah, masih banyak banyak hal-hal yang perlu digali. Siap. Mungkin dari semua sisi ya. Iya, siap. Kalau bisa ya itulah kembali dalam situasi ini. Kalau bisa nanti diangkat dari soal sisi kemanusiaan seperti apa. Siap. Itu harus. Yang pasti seperti kami ini, kami yang bisa dukung saja. Siap. Di saat butuh. Yang pasti kami siap. Oke. Saya pribadi saya siap. Terima kasih KE. Jadi itu 1-2 pesan untuk Tuki Api, kru Tuki Api dan juga pencinta Tuki Api. Panjang tidaknya umur Tuki Api ini tergantung kita semua. Tergantung kru, tergantung teman-teman pencinta Tuki Api itu sendiri. Bahwa memang kami dari kru Tuki Api ini sudah berkomitmen bahwa akan terus berusaha menayangkan episode-episode baru, mencari narasumber-narasumber yang selalu menginspirasi kita dalam hidup kita sehari-hari. Terlepas dari itu semua, kami juga butuh dukungan dari teman-teman.
Jadi kadang kami juga berpikir, ini kalau narasumber begini, kira-kira teman-teman suka tidak? Iya. Paling tidak dalam komunikasi kita di channel, mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Di episode 3 ini, menurut teman-teman paling enak siapa dan tentang apa begitu. Artinya untuk orang-orang kita di sekitar kita dulu lah. Gitu. Mungkin dari saya begitu. 1-2 pesan mungkin dari Pak Fian. Untuk para pecinta Tuki Api Podcast, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di episode kedua ini, ada satu puisi yang kami persembahkan untuk teman-teman. Bau tanah, hujan baru saja tiada, suara-suara cacing kedinginan, rumah-rumah basah, asap mengepul dari balik gelisah. Semua sudah sunyi, tanah masih basah, tercium ke segala ruang. Ada kabar dari sahabat, tanah ini bau setelah semuanya pergi bersama hujan. Itu saja, terima kasih. Mantap. Teduh sekali ya. Teduh sekali. Luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman. Panjang lebar sudah kita bicara bersama narasumber kita. Banyak hal-hal yang sebenarnya mau dia bagikan, Pak Mas Tanis mau bagikan kepada kita. Tapi kita, seperti yang sudah kita katakan tadi, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, ya. Dengan tema yang berbeda. Akhirnya teman-teman pencinta Tuki Api Podcast dimanapun berada, tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe di dan channel di channel Tuki Api Podcast. Nah, dari kami juga terima kasih untuk kru Tuki Api. Di belakang layar ada Om Edom, Om Bapak Peno. Kak Ibu di sini rumah yang sudah membantu kita di studio ini. Terima kasih untuk supportnya. Omex fotografer. Dari kami itu saja. Sampai jumpa di episode ketiga.